Video ini bisa menjelaskan kepada kalian tentang mikroorganisme. Pernahkah kamu mengkonsumsi roti, tempe, atau minum minuman seperti anggur, Yakult, yogurt, ataupun kamu merasa sakit tapi kamu tidak mengetahui bahwa itu penyebabnya adalah mikroorganisme? Nah, hari ini saya akan membahas tentang keberadaan mikroorganisme sebagai makhluk hidup dan peranan mereka dalam kehidupan, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Di sini sudah ada gambar preparat awetan Saccharomyces cerevisiae dengan perbesaran 400 kali. Tuliskan taksonomi atau klasifikasi dari Saccharomyces cerevisiae, baik itu filumnya, subfilum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesiesnya. Oke, kita langsung saja ke filumnya adalah Ascomycota, subfilumnya Saccharomycotina, kelasnya Saccharomycetes, ordonya Saccharomycetales, familinya Saccharomycetaceae, genusnya Saccharomyces, dan spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Nah, di sini untuk ciri penulisan ordo biasanya itu di akhirannya ada ales. Ada akhiran ales. Sedangkan famili yaitu akhirannya C atau biasa ditulis CAE. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, ini pertanyaannya, silakan dibaca. Untuk ke poin pertanyaannya, kita langsung saja. Enzim protease berfungsi untuk memecah biomolekul titik-titik. Enzim lipase berperan dalam pemecahan biomolekul titik-titik. Enzim interfase sebagai pemecah biomolekul titik-titik menjadi glukosa dan fruktosa. Oke, enzim maltase pemecah biomolekul titik-titik menjadi glukosa. Dan simase pemecah biomolekul titik-titik menjadi gas CO2 dan alkohol. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa jawabannya adalah enzim protease berperan untuk memecah protein. Biasanya nama enzim itu disesuaikan dengan substratnya. Karena substratnya itu protein, maka enzimnya itu namanya protease. Biasanya nama enzim itu akhirannya AC karena substratnya protein, namanya protease. Begitu. Enzim disesuaikan dengan substratnya. Untuk berikut lipase berarti lipid. Lipid itu adalah lemak, berarti biomolekul lemak yang dipecahkan. Yang berikutnya adalah enzim interfase, apakah itu sukrosa. Nah, dia akan memecah biomolekul sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, enzim maltase berarti pasti substratnya atau biomolekul yang dipecah adalah maltosa. Nah, berikut itu kita langsung ke simase, berarti enzimnya yang memecah itu adalah glukosa menjadi CO2 dan alkohol. Nah, ini yang berperan dalam proses fermentasi. Nah, kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Ini untuk jawabannya secara keseluruhan dari jurnalnya Koswara tahun 2009. Kita ke pertanyaan nomor 3. Tuliskan taksonomi klasifikasi Spirogyra spesies atau SP mulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, famili, dan genus. Nah, di sini sudah ada gambarnya Spirogyra perbesaran 400 kali dari pengamatan di laboratorium. Nah, sekarang kita lihat saja jawabannya bahwa kingdomnya Protista, divisinya Chlorophyta, kelasnya Cycnematopiaceae, ordonya Cycnematales, dan genusnya Spirogyra. Sedangkan spesiesnya Spirogyra sp karena belum diketahui nama belakangnya sehingga mereka taruh dengan sp, berarti spesies. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikut. Silakan dipelajari, dibaca pertanyaannya, dan kita langsung saja ke poin pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan gas A, biomolekul B, dan proses C?
Jawabannya adalah ya, yang dihasilkan dari spirogyra ini adalah gas oksigen dan glukosa dari hasil fotosintesis. Dan untuk prosesnya itu spirogyra ini berperan dalam proses rantai makanan. Nah, dalam proses fotosintesis, spirogyra akan menghasilkan gas berupa oksigen dan materinya berupa glukosa. Sedangkan prosesnya dia berperan dalam ekosistem itu adalah rantai makanan. Kita ke pertanyaan berikut, nomor 5. Tuliskan taksonomi klasifikasi dari Rhizopus oryza mulai dari divisi, kelas, ordo, famili, dan genusnya. Oke, ini ada jawabannya. Divisinya Zygomicota, kelasnya Zygomycetes, ordonya Mucorales, sukunya atau familinya Mucoraceae, genusnya Rhizopus, dan spesiesnya Rhizopus oryza. Nah, biasanya nama spesies itu ada dua kata di situ. Yang pertama, kata pertama ini menunjukkan genus, dan oryza itu adalah nama spesiesnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ini pertanyaannya bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke poin pertanyaannya. Di situ, apa yang dimaksud dengan kondisi A, kondisi B, dan materi C? Jawabannya adalah yang dimaksud dengan kondisi A adalah suhu, kondisi B itu adalah pH, dan materi C itu adalah miselia jamur. Nah, di situ kenapa disebut suhu? Karena kata kuncinya ada panas dan dingin. Berarti itu ada hubungannya dengan suhu. Sedangkan pH ada kata kuncinya keasaman dan kebasahan. Itu berhubungan dengan pH. Nah, sedangkan untuk kata kuncinya warna putih yang terdapat di tempe itu adalah miselia atau benang dari jamur itu sendiri. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 6. Sekarang kita pindah ke pertanyaan nomor 7. Tuliskan taksonomi atau klasifikasi dari Trypanosoma sp mulai dari filum, subfilum, kelas, ordo, subordo, famili, genus, dan spesies yang terakhir. Oke, ini jawabannya. Filumnya Sarcomastigopora, subfilumnya Mastigopora, kelasnya Zoomastigopora, ordonya Kinetoplastorida, subordonya Trypanosomarina, familinya Trypanosomatidae, genusnya Trypanosoma, dan spesiesnya ada banyak, mulai dari Brucei, Evansi, Ecoperdum, Lewisi, Cruzi, dan Gambiense. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Ini pertanyaannya. Poin pertanyaannya ada di sini. Yang dimaksud dengan parasit A adalah titik-titik, serangga B adalah titik-titik, dan produk C adalah titik-titik. Jawabannya adalah di sini. Nah, yang dimaksud dengan parasit A itu adalah Trypanosoma evansi, dan serangga B adalah lalat penghisap darah, dan produk C adalah air susu. Nah, sekian saja untuk penjelasan tentang mikroorganisme. Silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mikroorganisme dapat dijelaskan atau dijawab dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.